الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم عليه أما بعد فيا أيها الحاضرون hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah memuji Allah atas segala nikmat yang terus-menerus diberikan kepada kita sampai saat ini, sekalipun kita masih banyak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Kemudian juga setelah bersolawat kepada baginda yang mulia, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, marilah kita wasiatkan kepada diri kita masing-masing, ke dalam hati kita yang paling dalam, untuk senantiasa menjaga dan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus sampai akhir hayat kita, sehingga mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan sedang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang Allah wasiatkan di dalam Al-Qur'an, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Allah sayang kepada kita. Allah tidak mau kita meninggal dalam keadaan bukan seorang muslim. Allah tidak ingin kita meninggal kecuali kita sedang melaksanakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara-saudaraku
saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Di dalam kitab Jami'-nya Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Busrin Al-Mizani radhiyallahu taala anhu, di mana kata Abdullah bin Busr radhiyallahu taala anhu, "Ana Arabiyyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Wahai Rasulullah, menurut engkau siapa manusia yang terbaik? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala umruhu wa hasuna 'amaluhu." Orang yang terbaik adalah orang yang Allah panjangkan umurnya dan juga baik amal. Dalam arti Allah berikan umur yang panjang dan dia manfaatkan sebaik-baiknya untuk melaksanakan tugas utamanya dia diciptakan di dunia ini. Tidak ada yang lain kecuali untuk beribadah kepada Allah. Di dalam riwayat Hakim disahihkan oleh Syekh Al-Albani, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abi Bakar, diriwayatkan hadis yang senada. Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi berkata, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian bersabda, "Man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu." Siapa yang panjang umurnya dan juga baik amalnya. Kemudian dia bertanya lagi, "Fa ayyun nasi syarrun?" Lalu seburuk manusia itu seperti apa? Siapa manusia yang terburuk? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala umruhu wa sa'a 'amaluhu." Orang yang Allah berikan umur yang panjang tapi sedikit amalnya. Artinya dia tidak memanfaatkan umur yang Allah berikan untuk kebaikan, untuk melaksanakan tugasnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'malan." Sebaik-baik kalian adalah orang yang Allah panjangkan umurnya dan kemudian baik amalnya. Hadirin rahimakumullah. Hadis tersebut tadi diriwayatkan yang pertama dari sahabat Abdullah bin Busr Al-Mizani rahimahullah radhiyallahu taala. Beliau adalah termasuk salah seorang sahabat senior, sahabat junior, karena jaraknya usianya sangat jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dia hanya mendapati hidup bersama Nabi hanya sebentar. Akan tetapi ketika beliau kecil pernah dihampiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diusap-usap kepalanya dengan tangan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sambil mengusap kepala Abdullah bin Busr, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ishu hadzal ghulam qarna." Anak ini akan hidup satu kurun. Anak ini akan hidup satu abad. Anak ini akan hidup 100 tahun. Dan Masya Allah betul, Abdullah bin Busr adalah sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia. Beliau meninggal di Syam pada tahun 88 Hijriah pada usia 100 tahun. Dan Masya Allahnya lagi adalah beliaulah yang meriwayatkan, "Man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu." Orang sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya lagi baik amalnya. Ayolah hadirun rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa umur yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini adalah nikmat yang besar, nikmat yang agung. Kita masih bisa makan kalau kita masih diberikan usia. Kita masih bisa minum kesukaan kita kalau Allah berikan usia. Kita masih bisa mengendarai kendaraan yang kita sukai, yang kita menabung bertahun-tahun baru terbeli kendaraan tersebut kalau kita diberikan usia oleh Allah. Oleh karena itu hadis ini menunjukkan kepada kita, manfaatkanlah usia atau umur kita dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah nikmat yang paling besar bagi kita. Kita tidak bisa sholat, kita hafal 30 juz, ketika usia dicabut oleh Allah nggak bisa baca Quran. Kita rajin tahajud, usia dicabut nggak bisa tahajud. Kita pandai membaca Quran,
usia dicabut tidak bisa. Harta kita banyak, kita sering bersedekah, usia dicabut tidak bisa. Usia adalah nikmat yang agung yang tidak boleh kita lupakan. Para ulama berkata, syukur itu ada 3 rukunnya. Yang pertama, hati kita meyakini bahwa nikmat tersebut datangnya dari Allah, bukan dari kepandaian kita, bukan dari kehebatan kita. Yang kedua, tahadduts bin nikmah. Kita sebut-sebut nikmat tersebut, alhamdulillah. Yang ketiga, kita gunakan nikmat tersebut dalam rangka ibadah kepada Allah. Maka mensyukuri nikmat usia yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini adalah dengan cara menjalankan ibadah kita kepada Allah. Dan kita pun harus diingatkan bahwasanya tidaklah kita diciptakan kecuali untuk satu hal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk satu hal, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Oleh karenanya kata para ulama menafsirkan ayat ini, kalau Allah hanya mewajibkan kita ibadah, maka selain ibadah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu selain ibadah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijaminnya rizki janin yang ada di perut ibunya. Dari mana jalannya? Allah berikan rizki. Satu-satunya tujuan kita diciptakan adalah untuk ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita terima nikmat ini, kita syukuri nikmat usia ini dengan beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya usia adalah suatu kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Usia adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh untuk menentukan, untuk mengumpulkan bekal menghadapi hari akhir, untuk mengumpulkan bekal menghadapi yaumul hisab, mengumpulkan bekal untuk kita bisa masuk ke dalam surga dan menentukan di surga mana kita akan ditempatkan. Karena dalam sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannah mi'atu darajah." Surga itu ada 100 tingkatan, ada 100 derajat. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan derajat yang ke-100 yang tertinggi adalah tempatnya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita ada di sana. Di surga yang tertinggi, di derajat yang tinggi, yang ke-100 itu atapnya langsung arasnya Allah Subhanahu. Di derajat keberapa kita ingin masuk ke dalam surga? Di derajat tertinggi bersama Nabi SAW kah? Di tengah kah? Atau hanya di halaman surga kah? Atau na'udzubillah min dzalik, Allah masukkan kita ke dalam neraka jahanam karena ternyata dosa kita lebih banyak daripada amal kita. Waliyadzubillah. Maka usia adalah kesempatan yang terbaik yang Allah berikan. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 132, "Wa likulli darajatun mimma 'amilu." Dan bagi setiap orang di surga nanti ada derajatnya masing-masing yang ditentukan oleh amalnya masing-masing. Derajat kita ditentukan oleh amal kita. Di surga derajat keberapa kita ingin masuk ke dalam surga. Manfaatkan kesempatan yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya. Untuk memahami hal ini lebih lanjut, marilah kita simak sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani radhiyallahu taala rahimahullahu taala anhu, diriwayatkan dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau Thalhah bin Ubaidillah adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Thalhah, "Anna rajulain min Bali." Ada 2 orang laki-laki dari suku Bali. Bali di dekat kota Madinah ada satu kabilah namanya kabilah Bali. Qadima ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua orang itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamuhuma jami'an. Dan 2 orang ini, 2 orang sahabat ini dari suku yang sama, suku Bali, datang kepada Nabi dan masuk Islam di waktu yang sama. Bersama-sama masuk Islam. Fakana ahaduhuma asyaddu ijtihadan.
minal akhar. Dan yang satu ibadahnya lebih giat setelah masuk Islam. Dari dua orang ini, katakan orang yang pertama lebih giat ibadahnya dibandingkan temannya yang kedua. Fawaza mujtahidu minhuma fastushhida. Dan orang yang pertama ini yang lebih giat ibadahnya ikut berperang bersama Nabi SAW dan terbunuh sebagai seorang syahid. Giat ibadahnya orang yang pertama ini dan dia mati dalam keadaan syahid. Maka kita berpikir pasti dia masuk surga. Kemudian tsumma makatsal akhar ba'da sanatan tsumma tuwfiya. Orang yang kedua masih hidup dan Allah panjangkan, Allah lebihkan umurnya 1 tahun dibandingkan orang yang pertama. 1 tahun lebih panjang. Kemudian Allah wafatkan. 1 tahun tepat Allah wafatkan. Kemudian kata Thalha, fara'aitu fil manam baina ana 'inda babil jannah. Suatu malam kata Thalha, aku bermimpi aku berada di antara pintu-pintu surga, di depan pintu surga. Idza ana bihima, dan ternyata aku bersama dengan kedua orang ini, karena kedua orang ini sudah meninggal, jadi bertiga, Thalha dan kedua orang ini. Kemudian tidak lama fakharaja kharijun minal jannah. Kemudian keluarlah penjaga surga, malaikat penjaga surga menghampiri kami bertiga. Fa'adzina lilladzi tuwfiyal akhiru minhuma. Ternyata yang pertama dipersilakan masuk ke dalam surga adalah orang yang kedua, yang ibadahnya tidak lebih banyak dari temannya yang pertama, dan dia tidak meninggal dalam keadaan syahid. Tolong bingung, kenapa orang yang kedua yang masuk duluan dipersilakan terlebih dahulu masuk surga. Tsumma kharaja, kemudian diantarkan ke dalam surga, ditempatkan di tempatnya, keluar lagi malaikat penjaga surga ini. Tsumma kharaja fa'adzina lilladzi istushhida. Baru setelah itu dipersilahkan orang yang pertama yang meninggal syahid tadi masuk ke dalam surga, diantarkan ke dalam surga. Tsumma raja'a ilayya, kemudian malaikat itu kembali kepadaku, kemudian berkata kepadaku, irji', kembali kamu ke dunia wahai Thalha, karena kamu belum meninggal dunia, kamu belum saatnya masuk surga. Fa innaka lam ya'ti laka ba'd, kamu belum saatnya masuk surga. Kemudian di pagi harinya setelah bermimpi, fa asbaha Thalha yuhadditsu bihin nas fa'ajibu lidzalik. Thalha menceritakan mimpinya kepada para sahabatnya, pada sahabat-sahabat Nabi SAW semuanya. Diceritakan mimpi itu, semuanya merasa heran, semuanya merasa bingung. Kenapa orang yang kedua lah yang masuk duluan ke dalam surga? Kenapa tidak yang pertama? Dia lebih rajin ibadahnya, dia meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian fabalagha dzalika ala Rasulillah SAW. Sampailah kisah tersebut kepada Rasulullah SAW. Sudah Rasulullah menghampiri para sahabatnya dan berkata, min ayyi dzalika ta'jabun, wahai para sahabatku, apanya yang membuat kalian bingung? Apa yang membuat kalian heran? Kisah mimpi tersebut enggak ada yang aneh. Kisah mimpi tersebut betul. Di mana herannya? Dari sisi mana kalian tidak mengerti? Faqalu, kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, hadza kana ashadda rajulaini ijtihadan tsumma stushhida. Wahai Rasulullah, ini masalah tentang orang yang masuk surga karena dia rajin beramal dan dia meninggal dalam keadaan syahid. Kami mengerti dia masuk surga. Masalahnya adalah wa dakhala hadzal akhiru al-jannata qablahu. Tapi kenapa orang yang kedua masuk duluan? Dia masuk surga kami paham. Yang kami nggak paham, kenapa orang yang kedua lebih dulu masuk surga, lebih tinggi derajatnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanatan?" Bukankah orang yang kedua yang sedikit amalnya tidak meninggal dalam keadaan syahid, Allah lebihkan umurnya 1 tahun? Bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Wa adraka Ramadan, bukankah dengan kelebihan umur 1 tahun itu dia menjumpai bulan Ramadan? Fasoma wa sholat wa kadza, kemudian di bulan Ramadan itu dia puasa, dia sholat, dia beribadah ini dan itu. Bukankah artinya ibadahnya lebih lama 1 tahun dibandingkan temannya yang pertama yang meninggal dalam keadaan syahid? Qalu bala wahai Rasulullah. Betul wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menutup hadis ini dengan bersabda, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samawati wal ardh. Itulah yang menyebabkan mereka berdua berbeda derajatnya di surga
berbeda tingkatan derajatnya di surga, dan jarak antara mereka adalah lebih jauh dari jarak langit dan bumi. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum innahum as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahmatullah. Hadis terakhir tadi tidak bisa kita jadikan landasan hukum untuk menghukumi bahwa orang yang lebih panjang usianya pasti lebih tinggi derajatnya di surga nanti. Tidak bisa. Karena Rasulullah hanya hidup 63 tahun. Tapi betapa panjangnya umur kita, 100 tahun, 200 tahun, tidak akan pernah bisa menandingi derajat Nabi SAW. Ada seorang sahabat, yaitu sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala. Beliau sejak masuk Islam hanya hidup 7 atau 8 tahun. Masuk Islam setahun sebelum hijrah, dan setelah hijrah hanya 6 sampai 7 tahun karena perang Khandaq. Sa'ad bin Mu'adz ikut berperang dan beliau meninggal pada saat perang Khandaq sebagai seorang syahid. Hanya 7-8 tahun hidup sebagai seorang muslim, tapi apa yang terjadi ketika Sa'ad bin Mu'adz terbunuh di jalan Allah? Arsy Allah bergetar. Arsy Allah bergetar ketika Sa'ad bin Mu'adz terbunuh. Arsy Allah bergetar. Hidup hanya 7 sampai 8 tahun sebagai seorang muslim. Tapi Allah melihat ketika beliau terbunuh, arsy Allah sampai bergetar. Akan tetapi ayuhal muslimun, mari kita jadikan hadis ini sebagai bahan renungan kita hari ini. Pekan ini kita tanya kepada diri kita, kita tanya ke dalam hati kita yang paling dalam. Seandainya Allah wafatkan kita hari ini, kita tanya pada diri kita, seandainya Allah cabut nyawa kita hari ini, dan ini bukan hal yang mustahil, ini mudah bagi Allah. Seandainya Allah matikan kita hari ini, kita tanya, kira-kira tempat kita di mana? Kira-kira Allah tempatkan kita di mana? Di surga yang tertinggi kan? Di tengah-tengah kan? Atau di halaman surga kan? Atau justru dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu karena dosa kita lebih dari Allah? Kita tanya pada diri kita, kita yang lebih tahu amal kita. Kita jadikan ini sebagai bahan renungan kita hari ini. Seumur hidup kita, segala yang Allah berikan, kita gunakan untuk apa? Kita mohon kepada Allah untuk khutbah kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan pada umur kita, sehingga kita bisa dengan mudah mengisi usia kita, umur kita sampai akhir hayat nanti, untuk tetap selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menganugerahkan kita ketika Allah cabut nyawa kita nanti. Allah anugerahkan husnul khatimah. Allah anugerahkan kemampuan lisan ini mengucapkan la ilaha. Kita mohon pada Allah agar kita semua yang ada di sini saling kita mendoakan, yang ada di masjid ini dan juga saudara-saudara kita kaum muslimin dan juga keluarga kita. Semoga kita semua dimasukkan oleh Allah di akhirat nanti ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan di derajat yang tinggi, berjumpa dengan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالمال والامور والمعافاه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا
يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وطيبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند